Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Fari Susilo, NPM saya 2235 1035. Saya berasal dari kelas 5D. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi presentasi dengan judul pengenalan JavaScript dari video yang Bapak berikan. Nah, selanjutnya di sini ada dasar pemrograman JavaScript. Yang pertama ada definisi JavaScript, yang kedua ada alert, prompt, log, terus yang ketiga ada variable assignment, yang keempat tipe data, 5 conditional statement, keenam operator, ketujuh array, 8 for loop, 9 for loop of array, 10 dual versus while do. Nah, selanjutnya yang kedua ada DOM, yang materi yang DOM ini ada elemen manipulation, yang kedua ada JavaScript styling, yang ketiga ada event. Nah, selanjutnya yang pertama kita bahas yaitu dasar pemrograman JavaScript. Yang pertama ada definisi JavaScript. Nah, menurut Elliot tahun 2012, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang terutama digunakan untuk sisi klien dalam pengembangan web dan dapat diintegrasikan dengan HTML dan CSS untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih dinamis. Nah, selanjutnya yang kedua ada alert, prompt, log. Alert adalah fungsi bawaan JavaScript yang digunakan untuk menampilkan kotak pesan di browser yang mengganggu alur program dan meminta pengguna menutup pesan tersebut sebelum dapat melanjutkan. Nah, di sini ada kodenya yaitu seperti ini alert satu buka kurung tutup kurung, di dalamnya ada hello dunia. Nah, nanti kita bukanya di website atau Google lah. Nah, nanti akan timbul hello dunia seperti ini. Nah, selanjutnya ada prompt. Prompt adalah fungsi dalam JavaScript yang meminta input dari pengguna melalui kotak dialog pop-up. Berguna untuk mendapatkan informasi langsung dari pengguna yang menjalankan aplikasi web. Nah, di sini ada kodenya seperti ini, prompt masukkan umur kamu. Nah, di sini kan melalui kotak dialog, nah ada kotak dialognya itu untuk prompt. Nah, selanjutnya ada log. Log adalah fungsi yang memungkinkan pengembang melihat output atau pesan di konsol pengembang browser, sehingga mereka dapat melacak data, menemukan kesalahan, atau memahami alur program. Nah, di sini ada kodenya yaitu console.log hello dunia. Nah, bukanya itu ada dia klik kanan di Google-nya, terus ada tulisan konsol, bisa dicari. Nah, selanjutnya ketiga ada variable assignment. Menurut Goodman tahun 2012 menjelaskan bahwa variable assignment dalam JavaScript dilakukan dengan mendeklarasikan sebuah variabel menggunakan var, let, atau const. Kemudian menetapkannya ke nilai yang diinginkan dengan menggunakan operator sama dengan. Nah, seperti codingan ini yaitu let nama, masukkan variabel kita, variabelnya yaitu berisi seperti Ardika Fari Susilo. Nah, selanjutnya ada jurusan, masukkan teknik informatika. Nah, di sini alert ini akan menampilkan seperti yang pertama tadi. Perkenalkan, saya ini di sini dolar ini untuk memanggil nama yang ini. Perkenalkan, saya Ardika Fari Susilo, jurusan saya teknik informatika. Nah, di sini. Nah, selanjutnya yang keempat ada tipe data. Tipe data dalam JavaScript adalah klasifikasi data yang menjelaskan bagaimana programmer bermaksud menggunakan data. Berikut adalah beberapa tipe data dalam JavaScript. String, yang pertama ada string, tipe data untuk menuliskan karakter kata atau kalimat. Yang kedua ada number, tipe data untuk menunjukkan angka, baik bilangan bulat atau bilangan desimal. Yang ketiga ada undefinite, yaitu tipe data yang menandakan bahwa nilai tidak ada atau tidak diberikan nilai. Terus null, tipe data yang menandakan bahwa sebuah tipe data tidak memiliki nilai. Nah,
di sini ada contoh codingannya. Nah, di sini ada komentar-komentar untuk menyamakannya. Selanjutnya yang kelima ada conditional statement. Conditional adalah konstruksi dalam pemrograman yang memungkinkan pengembang untuk mengeksekusi bagian tertentu dari kode berdasarkan kondisi yang ditentukan. Dengan menggunakan pernyataan ini, program dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan yang berbeda tergantung pada nilai atau hasil evaluasi yang diberikan. Ada beberapa bentuk pernyataan kondisional. Yang pertama ada if statement. Digunakan untuk mengevaluasi kondisi. Jika kondisi tersebut benar, maka kode di dalam blok if akan dijalankan. Nah, yang kedua ada if else statement. Memungkinkan pengembang untuk memberikan alternatif jika kondisi di dalam if tidak terpenuhi bernilai salah, maka blok kode di dalam else akan dijalankan. Yang ketiga ada else if statement, digunakan ketika ada lebih dari dua kondisi yang ingin dievaluasi. Ini memungkinkan untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Yang keempat ada switch statement, merupakan cara lain untuk menangani banyak kondisi. Dengan menggunakan switch, pengembang dapat mengevaluasi sebuah ekspresi dan mengeksekusi kode yang sesuai berdasarkan nilai ekspresi tersebut. Nah, selanjutnya ada operator. Yang keenam, operator adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada nilai-nilai data. Mereka digunakan untuk melakukan perhitungan, perbandingan, logika, dan tugas-tugas lainnya. Nah, di sini ada contoh codingannya sedikit. Nah, yaitu let saldo awal 5.000, let saldo tambahan 3.000, dan hutang 1.000. Nah, konstanta saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah saldo tambahan dikurang hutang. Nah, di sini ada alert, nanti dia akan menampilkan seperti ini. Nah, saya saldo awal saya berjumlah saldo awal, dia memanggil saldo awal. Nah, di sini saldo tambahan saya sebesar, dia memanggil saldo tambahan. Saya harus membayar hutang sebesar dia memanggil hutangnya ini. Jadi total saldo saya adalah saldo akhir ini, dia memanggil saldo akhir ini. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya nomor 7 ada array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen atau nilai yang memiliki tipe data yang sama. Elemen-elemen tersebut disimpan dalam urutan yang tetap sehingga setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks atau posisi tertentu dalam array. Indeks biasanya dimulai dari 0, jadi elemen pertama memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh codingannya. Let nama ada di dalamnya ada array dengan nama-nama Rima, Rian, Ilham. Nama atau nama titik push itu untuk menambahkan ada Wong, nama ada Wong dan Jordi. Alert nama dia akan memanggil alert namanya itu Rima, Rian, Ilham, ada Wong, dan Jordi. Aturannya kan ada 3. Nah, di sini dia akan menambahkan 2 orang lagi, makanya dia menjadi 5. Nah, kalau alert nama ini indeks ke 0, memanggil indeks ke 0, maka yang dipanggil adalah Rima. Kalau indeks ke 1 adalah Rian, 2 Ilham, 3 ada Wong, 4 Jordi. Nama titik shift ini untuk menghapus. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada for loop. For loop adalah struktur pengulangan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulang sekelompok instruksi atau perintah dengan jumlah iterasi yang telah ditentukan atau berdasarkan kondisi tertentu. Loop ini sangat berguna untuk mengotomatiskan tugas yang berulang seperti iterasi melalui elemen dalam sebuah array atau mengulangi perintah beberapa kali. Nah, di sini ada contoh codingannya sedikit. Nah, for let i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 10, i plus plus, console log i, dia akan mengulangi sampai 9. Karena dia dimulai dari 0. Nah, terus yang berikutnya, yang ke-9 ada for loop of array.
For loop of array adalah teknik pemrograman yang digunakan untuk mengulang elemen-elemen array. For loop bekerja dengan cara melakukan blok kode tertentu secara berulang-ulang berdasarkan jumlah elemen dalam kumpulan data. Nah, di sini ada eh, ada codingan sedikit. Dia sama kayak seperti tadi, cuman ini bedanya dalam array. Nah, selanjutnya 10 ada dual versus while do. Dual adalah jenis loop dalam pemrograman yang memungkinkan blok kode dieksekusi setidaknya satu kali. Bahkan jika kondisi loop sudah false sejak awal, dual selalu menjalankan blok kode terlebih dahulu. Lalu memeriksa kondisi di akhir, ini menjadikan dual ideal untuk situasi di mana Anda ingin memastikan kode dijalankan setidaknya sekali. Nah, di sini ada sebuah gambar. Duel itu blok kode yang diulang, terus dia baru mengecek kondisinya. Itu untuk duel. Sedangkan while do itu kebalikannya, dia cek kondisi dulu, baru blok kode yang diulang. Nah, untuk penjelasannya, while loop atau while do adalah struktur perulangan yang menjalankan blok kode selama kondisi yang diberikan adalah true. Jika kondisi tersebut false pada awalnya, maka blok kode tidak akan dieksekusi sama sekali. Nah, selanjutnya ada materi DOM atau dokumen object model. Yang pertama adalah elemen manipulation. Elemen manipulation dalam konteks pemrograman web merujuk pada proses mengubah, menambah, atau menghapus elemen-elemen dalam dokumen HTML melalui pengguna dokumen object model atau DOM. Manipulasi elemen memungkinkan pengembang untuk mengubah tampilan atau perilaku halaman secara dinamis berdasarkan interaksi pengguna, data, atau kondisi tertentu. Nah, yang kedua ada JS styling. JS styling atau styling dalam JavaScript adalah penggunaan properti style untuk mengubah gaya elemen HTML. JS styling dapat memberikan banyak keuntungan seperti mengatasi masalah CSS seperti global namespacing dan styling conflicts. Terus yang kedua ada memberikan CSS preprocessor seperti variables, machines, and function. Nah, di sini ada sedikit contoh codingannya. Selanjutnya yang ketiga ada event. Event dalam JavaScript merupakan aksi atau kejadian yang terjadi dalam browser yang dipantau oleh JavaScript milik seperti klik mouse, penekanan tombol keyboard, perubahan halaman web, atau keluar dari halaman web. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.